sahabat, autobiografi bukan tokoh. Orang biasa juga punya cerita. Berani hidup, berani berjuang. Jangan kerja kau mengeluh terus. Teman-teman sekalian, tahun 1979 kami tidak lagi tinggal di rumah lanting. Tetapi orang tua saya membeli sebuah rumah kecil yang berada di Jalan Petran, Puruk Jahu. Dan di depan rumah kami yang baru ini ada balai basarah, yaitu balai yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa masyarakat suku Siang ya. Dan di dekat kami itu juga ada asrama pelajar dari Tanah Siang ya. Karena itu saya sering sekali berinteraksi dengan mereka. Nah, teman-teman, tempat tinggal kami yang baru ini juga setiap hari sering orang lewat di depan rumah kami ini, masyarakat dari Desa Tanah Siang, nah, Puruk Liang, Puruk Silat, dan lain-lain yang membawa dagangan mereka ke Puruk Jahu, ke kota ya. Jadi mereka memiliki hasil kebun seperti misalnya daun singkong dan buah pare, terong, dan sirih juga ya. Sirih itu yang paling sering ya, mereka bawa jual sirih, kemudian menjual ayam dan lain-lain itu dibawa ke Puruk Jahu. Nah, alat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut berupa pakalu. Pakalu ini semacam alat angkut yang tradisional ya, yang terbuat dari rotan. Ada talinya seperti tas di sini, seperti ransel, tapi dia ada di belakang. Teman-teman, mungkin lain kali kita perlu mereview pakalu ini, karena pakalu ini sangat sangat melegenda sebenarnya ya. Nah, teman-teman sekalian, karena sering melihat orang lewat di depan rumah membawa jualannya, ibu saya bilang, bagaimana kalau kita membeli barang-barang dagangan mereka itu, kan tinggal menyetop mereka di depan rumah, kemudian kita beli, nanti kita yang jual ke pasar. Singkat cerita, akhirnya ibu saya berjualan di Pasar Pelita Puruk Jahu, dan kami membeli barang-barang dagangan yang dibawa oleh orang-orang dari Tinotali, dari Puruk Liang, dan lain-lain yang melewati depan rumah kami. Dan itu berlangsung cukup lama, teman-teman ya. Akhirnya saya berinteraksi dengan mereka, dan saya sedikit-sedikit juga belajar menggunakan bahasa Siang untuk keakraban ketika saya diajak ibu saya menawar, bertanya berapa harganya, dijual berapa, dan lain-lain ya. Teman-teman sekalian, dari masyarakat Tanah Siang ini ada dua akses pada saat itu ya, kalau mau ke kota Puruk Jahu. Untuk yang dari daerah Saripoi, mereka menggunakan jalan Saripoi, sedangkan untuk Kerali dan Tinotali, Sungai Lunuk biasanya melewati tempat kami itu ya. Dan itu dibawa, dagangannya itu dibawa ke Simpang 4 Puruk Jahu ya. Simpang 4 itu dimana di situ ada pelabuhan, itu kalau di sana nyebutnya Lanting Bom. Saya nggak tahu kenapa disebut Lanting Bom ya. Nah, di Lanting Bom ini juga banyak kapal-kapal yang ya, kapal-kapal kayu dari Banjarmasin, juga dari Hulu Barito dan lain-lain yang mampir, sehingga di Simpang 4 itu bisa dikatakan sebagai pusat transaksi dan perdagangan pada zaman itu di kota Puruk Jahu. Mereka yang membawa dagangan dari Tanah Siang itu misalnya durian. Durian itu mereka tidak menjualnya bijian waktu itu. Jadi mereka jajarkan saja pekalunya mereka itu yang berisi durian, nanti tinggal pembeli datang, berapa harganya satu pekalu. Jadi itu dibeli secara borongan ya. Kalau sudah dikupas pun durian yang sudah dikupas itu biasanya dimasukkan ke dalam kaleng, jadi dijual per kaleng. Jadi pada saat itu sangat jarang sekali orang menjual durian itu per biji ya, seperti sekarang. Jika barang-barang mereka itu laku, mereka biasanya membeli tembakau, membeli rokok, membeli sembako untuk dibawa pulang, dan nanti beberapa minggu lagi mereka biasanya turun lagi seperti itu. Nah, saya dan ibu saya juga melihat peluang ini, daripada misalnya mereka nanti harus ke kota untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka. Bagaimana kalau kita juga jemput bola, kita coba mendatangi daerah-daerah, desa-desa yang ada seputar situ, dan kita menawarkan barang-barang.
Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi kami selain membeli sebagai tengkulak, terus berjualan di pasar Pelita Puruk Cahu, sering juga kami juga datang ke desa-desa di seputaran itu untuk hunting atau mencari bahan yang akan dijual ya. Kadang-kadang dengan cara membeli tunai, kadang-kadang dengan barter ya. Eh, Kalau untuk barter ini teman-teman yang sering biasanya kami mengambil barang-barang berupa pakaian, kain-kain dan lain-lain, eh, dibawa untuk dijual ke daerah Tanah Siang. Nah, nanti dari sana kalau orang membeli cash kita menerima uang, tapi kalau tidak kita tukar dengan ayam, kopi dan lain-lain. Teman-teman sekalian, orang yang sangat berjasa dalam membantu kami karena kami tidak memiliki kemampuan modal yang cukup ya untuk berjualan seperti orang lain, itu adalah namanya Haji Hamdi. Haji Hamdi atau istrinya itu Mama Ahmad, kita panggil alias Mama Ceceng. Jadi saya dan ibu saya sering sekali mengambil baju, mengambil celana, pakaian di situ, kemudian dibawa setelah laku disetor, nanti kami ngambil baru lagi. Haji Hamdi ini sangat berjasa di dalam kehidupan kami ya. Teman-teman sekalian, di daerah Tanah Siang ini kalau kami kebetulan bisa pulang pergi, biasanya kami pulang pergi. Kenapa? Karena jaraknya tidak terlalu jauh dan bisa berjalan, kadang itu berjalan kaki ya. Kita tidak memiliki kendaraan dan semua orang juga hampir semua berjalan kaki. Mau mengangkut lemari, mengangkut apapun itu pada waktu itu ya berjalan kaki, tidak ada mobil seperti yang sekarang karena akses jalannya tidak ada ya, waktu itu hanya jalan setapak ya. Di Tinotali ini saya masih ingat ya, ada tempat-tempat yang biasa kami menginap, namanya di rumahnya Kutar. Ini Kutar ini memiliki anak namanya Didit, ada juga Ani ya. Kami sering sekali menginap di tempat mereka, bahkan kami menginap di ladang mereka kalau kita harus mengambil sayur ke tempat mereka. Di Karali itu saya pernah juga menginap namanya Robi. Saya tidak tahu beliau masih ada atau tidak ya. Jadi di tempat Pak Robi itu juga kami sering menginap ya. Nah, kalau di seputaran kota Puruk Cahu untuk mencari dagangan biasanya selain naik ke Tanah Siang itu, selain membeli ya, di orang-orang yang lewat depan rumah kami, saya juga kadang diajak ibu saya untuk hunting sayur-sayuran itu ke daerah Puruk Cahu seberang. Jadi di daerah Puruk Cahu seberang itu, antara Puruk Cahu dengan Juking Pajang seberang itu banyak kebun-kebun. Salah satu kebun yang saya ingat itu kebunnya Mama Umber ya. Jadi di kebun Mama Umber itu banyak tanaman. Jadi kami naik perahu ke situ memetik sayur seperti sayur apa ya, daun singkong dan gambas itu ya, banyak sekali biasanya di situ. Nanti bayar, kami bawa naik perahu dan kami jual. Jadi hobi berjualan itu memang melekat pada diri saya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman saya pun setelah di sela-sela sekolah saya membantu ibu saya untuk membawa dagangannya ke pasar. Jadi biasanya saya bangun pagi-pagi sekali, kemudian saya mengangkat membawa dagangan ibu saya diantar ke pasar menggunakan pakalu, dan saya sudah berseragam ya. Jadi dari pasar itu saya jalan kaki ke sekolah. Kalau saya terlambat, sering juga saya bertemu dan teman-teman yang sudah menggunakan baju seragam dan mereka siap berangkat, dan ketemu saya keringatan ya, membawa pakalu ya, membawa barang dagangan berupa sayur-sayur. Tapi apakah saya malu? Teman-teman sekalian, sama sekali tidak ada rasa malu karena memang waktu itu saya merasa saya harus membantu ibu saya. Sebenarnya bukan karena saya rajin ya, bukan juga karena saya mau, tetapi memang karena keadaan kemiskinan kami waktu itu ya memang mengharuskan saya seperti itu ya. Jadi kalau saya membaca satu meme ya, dia bilang saya bekerja keras dan rajin, bekerja keras itu bukan karena rajin, tetapi memang karena saya sadar bahwa saya orang miskin. Nah, teman-teman sekalian, dalam perjalanan kami sebagai pedagang di pasar itu banyak kenalan, memori yang saya ingat ya. Saya kenal dengan bibi yang biasa membawa tahu, membawa tempe ya dari daerah Dikin ini. Karena pada zaman itu hampir 99% semua kegiatan dan transaksi
semua kegiatan dan transportasi itu hanya jalan kaki, tidak ada sepeda motor, tidak ada ojek, ya itu jarang-jarang sekali ya. Itu hanya pejabat yang punya sepeda motor merek Astra itu ya. Kalau masyarakat biasa di Kota Purworejo tidak ada. Jadi apa-apa itu kami ya berjalan kaki ya. Biarpun jaraknya itu kadang 15, 16 bahkan 30 kilo kita berjalan kaki. Nah, kadang-kadang juga saya ada ya kakak saya yang berada di Desa Arung. Nah, kadang saya juga ke Desa Arung ini juga berjalan kaki teman-teman ya, menelusuri jalan setapak, nanti menyeberang sungai, naik lembah, bukit, baru nyampe. Nah, dari sana saya menggunakan pakalu juga ya. Jadi pakalu ini saya bawa seperti pare ya, buah pare, terong dan lain-lain itu dibawa ke Purworejo untuk dijual ya. Jadi kebiasaan yang terjadi di era itu ya memang seperti itu. Nah, teman-teman, makanya sampai sekarang saya kalau berbahasa Siang meskipun sekitar sekian puluh tahun saya tidak berada di daerah Tanah Siang, tapi bahasa Siang itu saya masih bisa menguasainya. Karena apa? Karena melekat dalam memori dan ingatan saya dalam perjalanan hidup saya bersama orang tua saya ketika berkelana di daerah Tanah Siang ini mencari rezeki dan sesuap nasi ya. Bagaimana mencari barang dagangan, dan kadang-kadang kalau kami nggak bisa pulang ya kami bermalam itu kadang bermalamnya di ladang. Dan bahkan saya ingat kalau ada acara Haweh ini acara menuai padi ya yang diadakan secara gotong royong. Itu kalau nggak salah di Purkliang kita juga ikut Haweh ya. Nah, kadang kita membawa jam-jam tangan itu untuk dijual ke daerah-daerah Tanah Siang itu. Dan tempat yang paling jauh untuk berjalan kaki itu yang pernah saya tempuh misalnya ke Luit ya. Luit ini daerah tambang yang seharusnya kita menyusuri Sungai Barito, masuk di Sungai Babuat, baru ketemu desa Bantian kalau nggak salah ya. Nah, baru sampai di Luit itu. Tetapi kami bisa berjalan kaki dari Purworejo menuju Sungai Lunuk, naik ke Konut, terus menyusuri kebun-kebun karet, ketemu PT Indomuro, terus jalan perusahaan, nah ini sampai ke sana ya. Nanti dalam kesempatan berikutnya saya akan ceritain betapa horornya ya perjalanan perjalanan ke Luit itu. Saya pernah sendiri malam-malam ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi persoalan bekerja keras, mencari makan bersama orang tua, bagi saya itu hal yang memang sudah lumrah sekali ya. Itulah yang kadang memberi semangat buat saya untuk terus berkarya, berjuang agar hidup lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, sampai di sini dulu tahun 1979. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak cerita-cerita di tahun 1979 ini, tetapi supaya tidak terlalu panjang kita masih punya episode-episode berikutnya. Nanti kita akan insert di sela-sela autobiografi bukan tokoh berikutnya. Demikian teman-teman, jangan lupa terus dukung channel ini, subscribe, like, and share. Orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang, jangan kerja kita mengeluh terus. Dadah.